Puskor NTB siap melaksanakan Puskorwil. Om Swastiastu. Selamat pagi, Rahayu, Semeton Sami, saudara-saudaraku sekalian umat sedharma di seluruh Nusantara. Hari ini kita mengadakan musyawarah koordinator wilayah untuk Nusa Tenggara Barat. Kebetulan penyelenggaraannya bertepatan dengan tanggal 14 April 2024. Dan ini merupakan momen penting bagi NTB karena kita mengadakan Mukorwil pertama untuk regenerasi relawan Dharma di Nusa Tenggara Barat. Puskor Indonesia hadir untuk membawa sebuah misi pelayanan dan pengabdian Dharma bagi seluruh komponen umat, baik yang memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda, usia yang berbeda, kemudian juga pendidikan. Jadi semua kalangan umat kita rangkul di sini. Sebagai sebuah wadah organisasi swadaya keumatan, kita lebih banyak berfokus bagaimana menguatkan sumber daya Hindu kita. Di mana sumber daya Hindu itu tidak hanya terdiri dari sumber daya manusianya, tetapi juga ada sumber daya adat, tradisi, budaya, kearifan lokal, kemudian juga berbagai potensi yang ada di Hindu seperti ekonomi, sumber daya tempat-tempat suci, jadi situs dan sebagainya. Jadi hampir semua yang berkaitan dengan Hindu kita sebut sebagai sumber daya Hindu. Nah, ini yang kita ingin kuatkan, kita bangun, dan kita berikan motivasi kepada umat bahwa Hindu harus memiliki sebuah lembaga pelayanan yang bisa ke depan menjadi harapan bagi kita semua agar persatuan, kesatuan umat ini bisa kita wujudkan di sini. Dan yang terpenting adalah bahwa kita ingin membangun sebuah keluarga relawan Dharma, di mana dalam satu keluarga semua yang ada dalam keluarga itu ingin kita libatkan dalam berbagai aktivitas pelayanan. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan sosial kemanusiaan. Jadi aksi-aksi sosial dan aksi-aksi kemanusiaan yang sudah menjadi branding daripada Puskor selama ini kita tetap jaga. Kemudian ada sisi pemberdayaan. Pemberdayaan ini berkaitan dengan bagaimana SDM-nya sendiri. Kemudian juga yang menjadi sumber daya yang paling penting adalah ekonomi. Bagaimana kita menggerakkan potensi ekonomi umat untuk kita jadikan sebagai sumber dari kesejahteraan umat kita sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menjadi generasi-generasi pejuang umat yang ke depan kita bisa bersinergi dengan berbagai komponen dan ada pada kesetaraan yang sama dengan agama-agama lain yang ada di Indonesia, sehingga hak-hak kita sebagai orang Hindu diperhatikan oleh negara. Nah, jadi itu 3 trilogi perjuangan dan pemberdayaan kita di Puskor Indonesia. Kemudian khusus untuk daerah Nusa Tenggara Barat atau wilayah Nusa Tenggara Barat ini, kita berharap sekali spirit Puskor Indonesia ini hadir untuk menyatukan. Jadi sekali lagi menyatukan, karena kata kunci ini yang kita amati selama ini dimanapun di seluruh Indonesia, kita mudah sekali terpecah belah oleh kepentingan-kepentingan di luar kepentingan Dharma. Oleh karena itulah kita merangkul semua komponen, tidak terkecuali adik-adik mahasiswa, organisasi kemasyarakatan lain, kemudian juga tokoh-tokoh umat. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita kemudian sama-sama memiliki spirit untuk penguatan dan penyatuan ini. Nah, itu yang menjadi dasar kita, sehingga Puskor Indonesia ini akan menjadi wadah milik semua. Tidak hanya bagi para relawan yang sekarang mengenal Puskor Indonesia, tetapi juga bagi semua yang merasa dirinya sebagai orang Hindu adalah juga pemilik dari organisasi ini.